Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sedang pemberkasan atau penyiapan pemberkasan terutama untuk SKCK. Di sini saya akan memberikan tutorial SKCK online. Untuk alamatnya bagi yang tidak tahu bisa langsung ketik SKCK online di Google. Kita akan diarahkan ke webnya skck.polri.go.id. Kita pilih. Di halaman SKCK Polri, di sini ditampilkan di beranda. Kita klik menu form pendaftaran. Jika menggunakan HP atau laptop dengan layar lebih kecil, biasanya ada menu 3 titik, ada tulisan menunya juga. Kita pilih form pendaftaran. Di form pendaftaran di sini ada bagian-bagiannya: Satwil, satuan wilayah, data pribadi, hubungan keluarga, pendidikan, perkara pidana, ciri fisik, lampiran, dan keterangan. Untuk yang pertama yang perlu kita isi di sini tampilannya yaitu satuan wilayah. Silakan pilih jenis keperluan pembuatan SKCK sesuai dengan tingkat kewenangan yang diperlukan. Untuk calon P3K di sini kita pilih untuk kepentingan PNS, yaitu melamar sebagai PNS. Selanjutnya, di sini kita sesuaikan dengan kesatuan sesuai dengan KTP atau identitas daerah pemohon. Di sini ya. Jadi di sini disesuaikan dengan KTP wilayahnya atau identitas daerah pemohon. Seperti ini. Kita pilih kesatuannya. Untuk Jawa Timur khususnya di Bondowoso, kita pilih Jawa Timur, Polda Jawa Timur. Kolom yang berikutnya yaitu kesatuan wilayah Polresnya, kita pilih Polresnya Bondowoso. Alamat jalan misalnya RT RW, lalu diikuti dengan pemilihan di sini di kecamatan. Khusus untuk provinsinya Jawa Timur dan Bondowoso ini sudah mengikuti yang atas, sudah dipilihkan, jadi tinggal milih kecamatannya sesuai dengan KTP. Kita pilih misalnya Curah Dami sesuai dengan yang muncul. Kelurahannya kita pilih sesuai dengan kelurahan atau desanya. Berikutnya cara bayar yang akan dilakukan. Teman-teman bisa menggunakan cara bayar tunai di loket atau menggunakan Briva. Di sini untuk yang tunai loket, teman-teman tidak perlu memasukkan nama rekening. Jadi nanti tinggal membawa uang tunai ke loket. Kalau bisa uang pas ya, biar tidak terlalu lama di bagian antrian. Kalau misalnya menggunakan Briva atau BRI virtual account, di sini diisi atas nama milik siapa rekeningnya yang akan membayarkan atau mentransfer ke pembayaran SKCK kita. Lebih mudahnya kita menggunakan tunai, jadi kita tinggal setor dananya di loket. Setelah terisi semua, di sini teman-teman langsung klik lanjut. Di bagian kedua yaitu data pribadi, kita masukkan nama di sini. Nama lengkap sesuai dengan KTP, tempat lahir, tanggal lahir. Untuk memilih tanggal lahir, kita tidak perlu nulis manual, kita cukup klik dan dipilih terlebih dahulu di bagian bulan dan tahunnya. Kalau misalnya tahun ini belum cocok, kita klik lagi tahunnya. Nah, di sini ada rentang tahunnya, contohnya. Lalu kita pilih bulannya. Selanjutnya kita pilih tanggalnya. Contohnya seperti ini. Jenis kelamin kita pilih. Di sini hati-hati untuk pemilihannya. Status perkawinan, kewarganegaraan, agama. Ini ya yang ada kolom wajib diisi, ini wajib dipilih. Pekerjaan, ini sesuaikan dengan KTP. Kalau di KTP-nya karyawan honorer, pilih karyawan honorer. Nomor telepon ini wajib diisi. Alamat ini sudah copy dari yang sebelumnya. tinggal masukkan nomor KTP-nya.
Selanjutnya nomor KK, nomor paspor, nomor kitas, dan nomor kitab. Ini bisa dilewati karena di sini tidak ada pemilihan khusus untuk pengisiannya seperti ini ya. Kolom wajib diisi tidak. Jadi ini bisa dikosongi. Kecuali jika kita memilih WNA, di sini perlu diisi. Selanjutnya kita siapkan foto 4x6 di sini. Kalau bisa di bawah 1 MB ya. Di sini untuk fotonya berpakaian sopan dan berkerah. Foto tidak menggunakan aksesoris wajah. Kita pilih fotonya. Kalau misalnya ada kesalahan bisa dihapus atau bisa diubah. Jadi di sini masih bisa diperbaiki. Setelah selesai kita klik lanjut. Selanjutnya di sini ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga diisi. Untuk yang data istri atau suami di sini akan mati jika teman-teman ada kesalahan di data pribadi. Di sini mati ya. Jadi ketika kita kembali ke sebelumnya, di sini kita pastikan kawin. Kalau misalnya sudah berkeluarga, contohnya seperti ini, kita kembali, maka di sini akan nyala. Kita pilih sesuai dengan hubungannya. Jika SKCK-nya yang membuat adalah suami, maka yang dimasukkan di sini adalah istrinya dan sebaliknya. Nama lengkapnya siapa kita masukkan. Umurnya berapa kita masukkan. Agama kita masukkan, kewarganegaraan, pekerjaan sesuai dengan KTP-nya, alamatnya. Ini terkopi dari data kita sebagai pasangan. Jika salah kita bisa edit. Data ayah, di sini ayah kandung kita masukkan. Ini data ayah, usianya berapa kita masukkan. Agamanya apa kita masukkan. Kewarganegaraan dan pekerjaan ayah kita masukkan, dan tempat tinggalnya disesuaikan juga dengan KTP ayah. Selanjutnya data ibu. Di sini kita masukkan nama ibunya. Selanjutnya kita masukkan usia ibu. Lalu pilih agama ibu, kewarganegaraan, pekerjaannya dipilih juga, dan alamatnya diisi. Selanjutnya nama lengkap saudara kandung. Di sini dimasukkan saudara kandungnya siapaan. Kalau misalnya ada 8 lebih lengkap juga dimasukkan. Alamatnya saat ini saudaranya ada di mana kita masukkan juga sesuai dengan KTP-nya. Ini hanya contoh. Jika saudaranya lebih dari satu, kita bisa menambahkan dengan klik tambah saudara kandung atau tiri. Jika di sini ada kelebihan form, kita bisa menghapus saudara kandung, jadi tinggal satu lagi seperti ini. Jika ada 5 ya kita masukkan 5, lebih lengkap lebih baik. Seperti itu. Kita lanjut ke pendidikan. Jadi di riwayat pendidikan kita pilih di sini pendidikannya boleh dimasukkan lengkap lebih baik, mulai dari SD sampai S1 dengan sampai ke pendidikan terakhir yang diakui ketika melamar CPNS kalau bisa ya.
Untuk menambahkan riwayat, kita bisa klik tambah riwayatnya. Provinsinya kita pilih. Untuk pendidikan SMP-nya juga kita masukkan. Provinsinya juga kita pilih. Ini untuk kita masukkan semua sampai ke SD. Jika kita kena klik dan ketambahan satu baris atau kelebihan satu baris, kita bisa klik hapus riwayat pendidikan. Setelah selesai, kita klik lanjut. Selanjutnya di sini kita masuk ke perkara pidana. Jika pernah di sini tersangkut perkara pidana dan pelanggaran, kita bisa klik pernah. Jika tidak, kita klik tidak pernah, dan pelanggarannya juga seperti itu. Jika sama-sama tidak pernah, kita lanjut. Tinggi badan di sini kita bisa tuliskan sesuai dengan pengukuran kita sendiri. Warna kulit, bentuk tubuh di sini ya. Bentuk kepala di sini kita sesuaikan dengan diri kita. Warna rambut, jenis rambut, bentuk muka, dahi di sini ya. Untuk dahi lurus, di sini melengkung, di sini narrow, shape, dan broad. Jadi kita sesuaikan dengan ini. Selanjutnya warna mata, sini kita sesuaikan. Kelainan pada mata, jika berkacamata bisa dipilih sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Hidung bentuknya juga disesuaikan. Bibir, gigi di sini juga bisa disesuaikan. Dagu di sini kita juga bisa menyesuaikan. Telinga, tato jika menggunakan tato, tanda istimewa. Jika tidak ada tato atau tanda istimewa, kita bisa melewati. Rumus sidik jari di sini kalau bisa tidak perlu diisi. Jika tidak memahami atau tidak punya, kita tidak perlu mengisi ini. Selanjutnya kita klik lanjut. Di sini ada KTP, unggahan lampiran, sudah masuk ke lampiran. Jadi kita pilih untuk KTP-nya Oke. Terus paspor, karena kita WNI kita tidak perlu mengisi paspor. Kartu keluarga kita. Selanjutnya akte lahir atau ijazah kita lampirkan. Sidik jari. Di sini jika memiliki rumus sidik jari bisa dilampirkan. Sidik jari ini bisa kita lampirkan untuk perpanjangan yang SKCK lama. Di scan dimasukkan di sini bisa. Diabaikan juga tidak masalah. Jadi kita proses di Polres nantinya. Kita lanjut. Di sini ada informasi lain atau keterangan riwayat pekerjaan atau negara yang pernah dikunjungi, sebutkan tahun berapa, dalam rangka apa, dan negara mana. Jika tidak ada, kita kosongi. Kesenangan, kegemaran, atau hobi
kita bisa isi sesuai dengan hobi kita. Alamat yang mudah dihubungi atau nomor HP, kita masukkan nomor HP-nya yang mudah dihubungi. Di sini untuk orang asing, kita bisa ada sponsor, misalnya disponsori oleh siapa, alamat sponsor, jadi ini yang bertanggung jawab ya. Selanjutnya alamat email. Alamat email ini digunakan untuk pengisian, nanti akan diteruskan informasinya ke email kita masing-masing. Bukti daftar atau bukti pelunasan juga akan masuk ke email. Selanjutnya tombol proses di sini mati. Jadi kita harus mencentang keterangan yang saya buat di sini, pernyataannya. Keterangan yang saya buat dengan sebenarnya atas sumpah. Menurut kepercayaan saya, apabila di kemudian hari keterangan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan hukum yang berlaku. Lalu kita klik proses. Pastikan ketika proses di sini jaringannya stabil, karena pengalaman kemarinnya di sini prosesnya sangat lama. Nah, ini yang cepat karena stabilnya jaringan. Lalu kita klik di sini, klik unduh. Maka kita akan mendapatkan file PDF yang harus di print. Di sini bukti pendaftarannya. Tampilannya seperti ini. Jadi bukti pendaftaran ini kita cetak. Setelah dicetak ataupun sebelum dicetak, kita bisa menambahkan keterangan untuk keperluannya. Contoh kita tambahkan, boleh di manual. Kalau bisa menambahkan tag juga dipersilahkan untuk ditambahkan tagnya. Jadi keperluannya kita tambah. Keperluan. Di sini pemberkasan P3K Guru Kabupaten Bondowoso. Seperti ini. Jadi sudah selesai di sini. Untuk keperluannya nanti diperjelas seperti ini. Oke. Ini di print langsung masuk ke loket pendaftaran dan siapkan syarat-syarat yang lainnya. Di sini untuk email yang kita masukkan tadi, otomatis kita akan mendapatkan email di inbox emailnya, yaitu bukti registrasinya. Status pembayaran di sini jika menggunakan Briva bisa dicek atau dipantau dari ini. Di sini dijelaskan telah berhasil melakukan pendaftaran permohonan SKCK. Nomor pendaftarannya ini, metode pembayaran adalah secara tunai. Jadi dijelaskan di sini. Terlampir ialah bukti pendaftaran Anda, harap perlihatkan kepada petugas loket. Jadi yang bukti pendaftaran tadi yang kita unduh sama isinya dengan ini bisa di print untuk ditunjukkan ke petugas di loket. Mungkin cukup seperti itu dulu. Semoga bermanfaat dan lancar proses pemberkasannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.